Oke, jadi ini pertama kalinya gue syuting di siang hari. Kan biasanya gue syuting malam-malam. Dan ya, welcome to my studio. Jadi ini adalah studio baru gue. Dan kalau seandainya teman-teman itu ngikutin gue dari lama, mungkin harusnya teman-teman udah tahu ya. Dulu itu gue syuting di sebuah kamar, which is sekarang kamarnya itu adalah studio ini ya. Cuman setupnya itu beda. Jadi setupnya itu mungkin bisa dibilang sangat minimalis dan juga ya kurang profesional lah. Tapi kali ini gue akhirnya berhasil juga untuk punya studio yang masih agak sedikit kopong, tapi pelan-pelan bakal gue upgrade terus tentunya. Dan ya di video kali ini gue bakal ngajak kalian nih untuk sedikit room tour di studio gue ini. Dan kalau seandainya kalian penasaran sama setup gue, langsung aja check this out. Alright, jadi kita pertama-tama bakal bahas dulu apa-apa aja yang gue upgrade dari studio ini. Dan tentunya kalau seandainya kalian perhatiin ya, studio gue ini yang paling kelihatan itu sebenarnya ada dari segi warna temboknya. Jadi ya studio ini tuh catnya gue rombak semua dari yang awalnya biru muda. Dan ini tuh lucunya ya, semuanya tuh gue kerjain sendiri. Jadi gue tuh pas lagi setup studio ini, lagi ngecat, itu semua tuh gue kerjain sendiri. Jadi ibaratnya kayak nguli lah gitu. Nah, sebenarnya tembok ini tuh cuman upgrade minornya aja kalau seandainya kalian lihat, karena ada satu buah komponen yang mungkin kalian sekarang lihat juga di video ini, yaitu adalah meja di belakang gua, yaitu meja dari UDES. Nah, sebenarnya meja UDES yang ada di belakang gua ini tuh dijual secara terpisah, baik itu dari segi framenya, mejanya, sampai racernya, itu tuh semua dijual secara terpisah ya. Dan di sini mejanya ini tuh bisa diatur naik turunnya ya. Jadinya ini adalah meja yang adjustable. Dan ini tuh disebabkan karena di bagian frame dari si UDES Pro ini ada dua buah motor yang menggerakkan si frame meja tersebut. Jadinya di sini kalau seandainya kalian lihat itu ada satu buah remote yang ada di bawah sini nih. Itu tuh fungsinya buat naik turunin si meja UDES tersebut. Nah, untuk tingginya sendiri, si meja ini tuh bisa diatur dari ketinggian 60 cm sampai 125 cm. Jadinya kalau seandainya kalian itu lagi kerja dan kalian itu capek ya, si mejanya itu bisa kalian atur itu. Kalian berdiriin supaya kalian itu bisa kerja sambil berdiri. Tentunya ini tuh bisa menyelamatkan punggung-punggung para bapak-bapak lah ya. Kalau seandainya yang biasanya kerja di meja, tapi mejanya statis itu. Jadinya kalian tuh bakal terpaksa untuk duduk terus waktu kalian kerja. Nah, untuk top table sendiri di sini gue juga pakai top table dari UDES yang punya ukuran 150 x 70 cm. Dan di sini kayunya ini pakai kayu solid ya, yaitu kayu jati yang punya finishing natural. Untuk racernya sendiri yang dipakai buat nopang monitor gua saat ini juga pakai dari UDES yang juga punya bahan jati. Dan so far gue puas banget lah sama si meja UDES ini, karena untuk fitur-fiturnya pun menurut gua juga banyak banget. Salah satu fitur yang mungkin bisa dibilang adalah fitur yang nyelamatin gua dari kerusakan total, itu adalah fitur anti collision dari si UDES Pro ini. Karena fitur ini tuh bisa ngebantu kita untuk bikin mejanya itu rebound itu kalau seandainya ada tahanan yang ada di bawah meja tersebut. Jadinya waktu itu PC gue itu sebenarnya hampir remuk gara-gara gue nggak sengaja neken tombol turun si meja ini. Dan saat itu saat mejanya turun, PC gue tuh kan ada di bawah ya. Jadinya pas mejanya turun itu sempat nabrak si PC gue. Tapi akhirnya karena ada fitur ini, si meja itu mantul lagi ke atas dan bikin PC gua jadi nggak kenapa-napa, cuman lecet dikit aja. Nah, jadi itu dia untuk si meja UDES-nya. Dan sekarang kita mungkin mulai lihat ya apa aja yang ada di atas meja dari meja studio gua ini. Untuk di atas mejanya sendiri sekarang ini tuh gua taruh beberapa perabotan gua seperti lensa kamera, ada juga untuk keyboard, mouse, dan juga ada speaker Bluetooth. Ada juga beberapa riasan seperti tanaman-tanaman hias yang kalian lihat di video ini. Dan di sini gue juga taruh iPad juga biasanya di meja ini ya, karena gue pribadi sampai saat ini tuh masih ngedit pakai iPad di aplikasi LumaFusion. Menurut gue ngedit di iPad ini tuh berasa mobile banget itu. Jadinya kita bisa ngedit di mana aja dan juga fleksibel. Sehingga tuh biasanya sebenarnya monitor yang ada di belakang gua dan juga PC gue ini tuh nggak gitu kepake. Palingan gue pakai cuma buat main game aja. Nah, untuk monitor sendiri di sini gue pakai monitor dari LG Ultrawide yang 25 inch.
Dan untuk keyboardnya di sini gue pakai JT ya, yang murah gitu, yang cuma 200 ribuan. Dan juga untuk mouse-nya gue pakai mouse dari ROG. Nah, di atas monitor ada juga satu buah pendukung lighting, yaitu adalah Baseus Monitor Light, yang ini tuh gue beli dengan harga 200 ribuan juga. Dan kalau seandainya kalian lihat di sisi kiri sama sisi kanan gua, ini tuh ada dua buah lampu yang bisa dibilang lampunya tuh menyorot ke meja ya. Dan ini adalah lampu dari IKEA, yaitu IKEA Lestra. Nah, sebenarnya ini lampunya cuma dijual untuk casingnya aja, jadi nggak ada lampunya. Jadinya kalau seandainya kalian beli lampu IKEA yang kayak gini, kalian itu wajib banget buat nambahin bohlam supaya bisa nyala kayak begini. Nah, sebenarnya gue pengen balik lagi nyinggung sedikit mengenai mejanya. Sebenarnya kalau kalian lihat kan di sini meja gue ada beberapa barang-barang ya, yang mungkin beratnya juga nggak seberapa. Tapi gue pengen kasih informasi aja kalau meja ini tuh sanggup menahan beban sampai 120 kilo. Dan ini tuh kuat banget. Mungkin kalau seandainya kalian mau tiduran di meja ini bisa gitu ya, tapi nggak direkomendasiin. Tapi sebenarnya untuk motornya sendiri, si UDES Pro ini tuh ngasih garansi ya sampai 3 tahun, yang kalian itu bisa tambah lagi 3 tahun lagi tuh. Jadinya total garansinya tuh bisa jadi 6 tahun. Nah, jadinya karena pertimbangan tersebut, gue itu nggak ragu buat beli meja dari UDES. Dan untuk kursinya sendiri, di sini gue pakai kursi yang cukup nyaman ya, yaitu kursi dari Onyx, yaitu tipenya STC Alcantara. Nah, sebenarnya gue pertimbangin juga pengen nyobain kursi Obis dari UDES yang harganya kurang lebih mirip sama kursi yang gue pakai sekarang. Dan mungkin itu nanti kali ya, kalau seandainya gue bersempatan untuk cobain, gue bakal kasih setup room yang kedua yang mungkin udah lebih berubah lagi gitu. Karena gue juga pribadi ingin nambah banyak atribut di studio ini. Karena kalau seandainya kalian lihat, ini tuh masih kayak kelihatan kosong gitu ya. Jadinya gue mungkin bakal nambahin furniture di sisi sini, sama ada beberapa juga pajangan di dinding. Dan ya, jadinya sekarang mungkin kita langsung lihat aja ya untuk setup kalau seandainya gue lagi syuting tuh kayak gimana. Nah, jadi yang kalian lihat sekarang ini adalah setup gue kalau seandainya lagi syuting. Ini gue rekam pakai HP dan ini kamera gue. Jadi di sini gue rekam pakai Sony A6400. Dan di sampingnya ini tuh ada beberapa komponen pendukung ya, kayak lighting sama mikrofon. Ini mikrofonnya gue pakai Polearm. Dan di sini mikrofonnya gue pakai Rode VideoMic NGG. Dan untuk si lightingnya, ini tuh gue pakai Godox SL60W. Tripodnya ini gue pakai yang Takara Rover 66 kalau nggak salah ya, 477, gue lupa. Tapi kurang lebih kayak beginilah setup studio gue yang lagi gue pakai sekarang ini. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai room tour singkat dari studio Bang Jo Review. Dan mungkin studio ini bakal gue upgrade terus ya, sampai nanti bakal gue bikinin juga mungkin video room tour part 2-nya. Dan harusnya mungkin bakal lebih menarik lagi. So thank you juga buat kalian yang nonton video ini. Dan jangan lupa juga buat like dan juga subscribe channel gue. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.